kita berjumpa kembali, dan hari ini kami dari Partai Gerindra, Partai Gerakan Indonesia Raya mendapat kehormatan menerima Profesor Yusril Iza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, beserta rombongan. Untuk pimpinannya hadir Sekjen, hadir Ketua Majelis Suro, hadir tokoh-tokoh DPP Partai Bulan Bintang, Sekjennya yang sekaligus Wakil Menteri Tenaga Kerja hadir di sini. Ini dalam rangka, saya kira kita semua memahami bahwa sebentar lagi kita melaksanakan tugas konstitusi kita menghadapi pemilihan umum yang sudah kurang dari 1 tahun lagi. Saya kira sudah sangat wajar dan sangat perlu pimpinan partai-partai politik sebagai wakil-wakil rakyat dan yang menjalankan atau yang memperjuangkan aspirasi dan harapan-harapan rakyat, sudah sepantasnya lah bahwa kita terus-menerus lebih intensif lagi untuk melaksanakan komunikasi politik, silaturahmi politik, kita tukar menukar pandangan, tukar menukar pengalaman, dan saling menyampaikan saran. Jadi ini saya kira sangat penting, dan saya terima kasih Profesor dan teman-teman. Sebenarnya kita sudah sahabat lama. Saya sudah kenal Profesor Yusril kurang lebih 40 tahun Pak ya. Jadi pasang surut, kita sudah sepakat bahwa bagaimana dengan kawan-kawan, politik kita, keyakinan saya dan saya sudah sampaikan, hendaknya politik kita itu politik di antara keluarga besar. Jadi demokrasi kita harus bercirikan kekeluargaan. Saya kira itu keyakinan saya, bahwa proses demokrasi ini sangat penting. Kita perlu untuk saling mengoreksi, saling ingatkan, tapi kita dalam kerangka, dalam suasana kekeluargaan. Jangan ada saling menghujat, saling mengejek. Hal-hal yang negatif seperti itu tidak pantas dan tidak perlu dan tidak cocok untuk budaya Indonesia. Saya kira itu yang tadi Profesor. Jadi sebetulnya ini cuma kawan lama, dan kawan lama pun belum tentu setiap saat itu sependapat. Sering kita berbeda pendapat, tapi tetap kita harus bersahabat. Saya kira itu Profesor. Silakan. Baik, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo Subianto dan seluruh jajaran DPP Gerindra, kami di DPP sore ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Prabowo dan seluruh pengurus DPP Gerindra yang telah berkenan menerima kunjungan kami untuk bersilaturahmi dengan Prabowo dan seluruh pengurus DPP Gerindra. Pertemuan lebih dari 1 jam dan ringan-ringan sampai yang serius, betul membawa arti dan membawa nama penting bagi kami PBB untuk membangun kerjasama yang makin erat antara PBB dengan Gerindra yang melihat ke depan dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara kita. Sepanjang Pak Prabowo tadi menjelaskan visi dan pandangan beliau melihat persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita, tentang demokrasi yang bagaimana yang harus kita laksanakan di negara ini. Maka intinya beliau mengatakan bahwa dengan berbagai analisis dari pihak luar, barat maupun Rusia, kita yang paling penting bagi kita adalah bagaimana para pemimpin
bangsa itu dapat saling bersatu dan bekerja sama, tidak bercerai-berai satu dengan yang lain. Dan persatuan para pemimpin itulah yang akan memberikan semangat besar bagi tetap bersatunya bangsa dan negara kita. Saya sudah cukup lama tidak ketemu Pak Prabowo, sudah 5 tahun belakangan ini, walaupun seperti beliau katakan kami sudah saling kenal mengenal pas 80 pertama kali. Kalau ingat sekarang ini sudah 43 tahun, jadi pada waktu itu saya masih umur 20-an tahun kenal dengan Pak Prabowo. Dia masih muda pada waktu itu, ya saya masih jauh lebih muda daripada beliau. Dan terus sering bersama-sama beliau, lebih ketika beliau juga menangani krisis tahun 1998 ya Pak. Itu saya sudah sering bertemu beliau dan di Kopassus maupun di Kostrad sampai akhir masa pemerintahan dari almarhum Bapak Presiden Soeharto. Jadi kami sepakat untuk melihat ke depan, tidak melihat ke belakang. Melihat ke belakang itu kadang-kadang perlu juga untuk mengkoreksi langkah-langkah kita. Tadi saya sampaikan kepada Pak Prabowo yang mungkin kita juga salah pahaman, mungkin juga kurang komunikasi dengan beliau. Dan ke depan ini tentu harus kita perbaiki dengan lancarnya komunikasi. Maka kita berharap bahwa hubungan baik dan kerjasama itu akan terus dapat ditingkatkan dari masa-masa yang akan datang. Tadi juga kita sedikit menyinggung tentang pelaksanaan pemilu yang sebentar lagi akan dilaksanakan, dan sudah ada anggaran koalisi untuk pemilihan presiden, walaupun sebenarnya itu masih cair. PBB menyampaikan kepada beliau kami terbuka, maupun juga mengatakan beliau terbuka kerjasama dengan partai manapun juga, dan juga menyambut baik terbentuknya berbagai koalisi yang sudah ada sekarang ini, termasuk juga gagasan untuk membangun koalisi besar. Artinya kalau koalisi besar itu semua kekuatan politik itu akan menyatu sehingga tidak ada lagi sesuatu yang di luar. Dan itu memang sesuatu yang sangat ideal, demokrasi yang khas Indonesia yang dilandasi oleh persaudaraan, kerjasama dan kegotong royongan. Dalam arti tidak ada oposisi yang frontal, tapi kritik dan sikap kritis selalu akan ada pasti. Tidak mungkin demokrasi tanpa kritik dan perbedaan, tapi bukan yang frontal, tajam, dan menimbulkan konflik dan perpecahan. Jadi kami sekali lagi terima kasih kepada Pak Prabowo yang dianggap sebagai abang, sebagai kakak saya, sebagai senior, dapat bertukar pikiran dan menjalin kembali silaturahim antara kita dan bersama-sama melihat masa depan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Pak Prabowo, pembahasan terkait nama cawapres, Pak, kan kemarin kan PBB katanya mau memberikan nama Pak Yusuf sebagai cawapres dari Gerindra, Pak. Tadi kan sudah dijelaskan, kita terus membangun komunikasi politik. Akan ada, saya kira, beruntun pertemuan-pertemuan. Ya, ini proses demokrasi seperti itu. Jadi tidak mungkin saat sekarang tidak ada nama yang final. Ini semua kita bahas. Berarti dipertimbangkan Pak Prabowo. Berarti akan mempertimbangkan Prof. Yusril untuk menjadi cawapres atau seperti apa? Itu wartawan lo yang ngomong ya. Gimana, Pak? Tadi baru saya katakan komunikasi politik terus berjalan terus. Ya, jadi segala kemungkinan bisa. Yang penting istilahnya dalam negosiasinya akan datang ke kita. Kediaman Pak Prabowo di sini juga kah, Pak? Ya, sementara itu. Pak Prabowo, izin Pak, dan Prof. Yusril juga, ini kan diketahui Gerindra dan PBB memiliki beda sikap soal sistem proporsional pemilu. Nah, tadi dibahas juga kah dan seperti apa pembicaraannya? Karena dari soal terbuka dan tertutup ini seperti apa dibahas kah Pak Prabowo dan Prof. Yusril? Ya, tentunya nanti kita akan bahas, kita akan diskusi. Ya. Oke? Prof. Yusril, PBB dan Prof. Yusril mendukung Pak Prabowo akan jadi capres, karena kan sudah bicara juga membangun komunikasi juga 2024 apa? Ya, segala kemungkinan terbuka. Politik ini kan tidak rigid ya, dan selalu dinamik.
dari hari ke hari, bahkan jam ke jam, menit ke menit, itu selalu ada dinamika dan ada perubahan. Pada dasarnya PBB bisa bekerja sama dengan semua partai yang ada di negara kita ini, baik partai-partai Islam maupun partai-partai kebangsaan. Ya kan, tidak bagi tajam perbedaan antara partai Islam dengan partai kebangsaan itu. Kemudian juga tokoh-tokoh itu pilihan senantiasa terbuka, dan saya kira masalah pencalonan presiden dan wakil presiden itu belum tidak dibicarakan oleh partai-partai maupun oleh koalisinya. Karena itu mari kita mengikuti perkembangan. Sementara proses itu sedang berjalan, kita menjalin tali silaturahim ya, supaya komunikasi itu lancar dan setiap saat dapat berkomunikasi. Tadi Pak Prabowo saya terima kasih kepada beliau yang memberikan ataupun asisten beliau, ajudan beliau yang setiap saat dapat saya hubungi sehingga dapat berkomunikasi. Kalau saya sendiri tidak punya ajudan, teleponnya saya pegang sendiri, jadi setiap saat juga dapat ditelepon oleh beliau. Saya dengan sukarela Pak Prabowo memanggil saya akan datang beliau. Saya kira dalam hubungan yang baik dan komunikasi yang lancar itu insya Allah kerjasamanya akan menjadi baik ke depannya. Prof, izin Prof tadi membahas soal wacana koalisi besar nggak sama Pak Prabowo di dalam? Nah, seperti apa Pak Prof? Semua masalah bisa dibahas tadi. Pak Prabowo dikit.